Selamat pagi anak-anak sekalian. Bertemu lagi dalam mode on ya, morning devosi kita setiap Sabtu. Biarlah kiranya Tuhan yang tetap memberikan semangat bagi kita. Setelah sepanjang minggu ini kita berjuang luar biasa. Hari Sabtu, hari terakhir di minggu ini, kita mau tenangkan hati kita sejenak. Kita mau bawa semua pergumulan kita, beban kita kepada Tuhan dalam doa kita, dalam ibadah kita kepada Tuhan. Hari ini kita akan membahas sesi yang kedua dari Matius 1 ayat 1 sampai 17. Kalau di sesi 1 kemarin saya sudah mengingatkan, firman Tuhan mengingatkan kita ya, bahwa Allah tidak pernah lupa janjinya. Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Dia akan membuktikan, dia akan menggenapkan janjinya sesuai dengan waktu dan kreativitasnya. Oleh karena itu peganglah janji Allah. Dan hari ini di sesi yang kedua kita akan melihat bahwa Yesus yang silsilahnya dituliskan di awal Injil ini, dia adalah Allah untuk seluruh umat manusia. Tidak ada yang tidak dipilihnya. Seluruh umat manusia. Dia adalah Allah untuk seluruh umat manusia. Yuk mari kita berdoa sebelum kita memulai perenungan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu kalau hari ini Tuhan memberikan waktu lagi bagi kami untuk belajar akan firman-Mu. Tuhan yang menolong kami, memberkati kami agar kami bisa mengerti lagi apa yang menjadi bagian untuk kami pahami. Biarlah kiranya kami mempunyai hati seperti hati Yesus. Engkau adalah Allah untuk semua manusia. Kami pun mau memandang semua manusia itu adalah sebagai umat milik-Mu ya Tuhan. Sehingga kami mau memperlakukan seluruh umat manusia itu dengan benar. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman sekalian, masih tetap ya, saya berharap teman-teman bisa membaca Matius 1 ayat 1 sampai 17. Karena kita akan menggalinya sama-sama dari sesi yang kedua ini. Kalau sesi yang pertama kita sudah membahas ayat yang 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kemudian ayat 2 sampai yang ke-16 itu menuliskan ada banyak sekali nama. Tapi coba perhatikan ada yang unik dari semua nama-nama itu. Karena kalau kita perhatikan, teman-teman ya, kalau kita perhatikan, ternyata dari penulisan silsilah ini ada nama-nama besar yang ada di dalamnya yang kita mungkin kenal. Yang kita mungkin pernah baca. Dimulai di ayat yang kedua, bagian pertama itu dituliskan Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Kita tahu nama-nama itu karena kisahnya dikisahkan dalam kitab Kejadian dan Keluaran. Ada banyak sekali kisah-kisah tentang mereka. Tapi kemudian muncul nama-nama yang kita mungkin tidak terlalu kenal. Lalu muncullah di ayat yang ke-6, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan apalagi ke bawahnya. Ada banyak lagi nama yang kita tidak tahu. Lalu kemudian di masa pembuangan, namanya lebih lagi kita tidak tahu. Dan seterusnya. Lalu muncullah di ayat yang ke-15, Matan memperanakan Yakub. Ayat 16, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, dan melahirkan Yesus. Coba kita perhatikan baik-baik. Ya. Dalam silsilah ini ada penyebutan nama-nama hebat. Tetapi ada juga penyebutan nama-nama yang mungkin kita tidak pernah dengar. Atau mungkin hanya satu kalinya nama itu tertulis di sini. Yuk kita bandingkanlah dengan kita. Kalau kita susun silsilah, ya kamu aja lah. Kalau kamu susun silsilah, pasti nama-nama besar itu kamu kaitkan kan. Kalau saya misalkan, kalau saya keturunan kerajaan Dayak misalkan, karena saya dari suku Dayak, pasti saya akan kaitkan nama-nama raja-raja Dayak kan. Yang tidak terkenal saya singkirkan. Yang tidak penting, ini nggak usahlah ditulis. Langsung aja tahun sekian, ada raja ini. Supaya apa? Ya dong, kelihatan darah birunya.
Supaya apa? Kelihatan hebatnya, betapa saya luar biasa. Saya itu adalah Hari Andreas, keturunan raja ini, raja ini, raja ini, raja ini, sampailah ke saya. Kalau ada di antara mereka yang tidak jadi raja, misalnya jadi pengemis misalnya, saya tidak akan tulis tuh, ngapain gitu ya. Tetapi perhatikanlah silsilah Yesus ini luar biasa sekali. Memang di awal dia sebutkan Abraham, ya, yang disebut bapak orang percaya itu. Disebutkan Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, ya. Akar mula Israel. Nama-nama hebat ini. Bahkan kemudian dilanjutkan sampai lihat yang ke-6 tadi, ada Raja Daud, Salomo, orang yang paling berhikmat. Ini orang hebat. Tapi kemudian kita bisa lihat bahwa dalam silsilah ini pun tidak ada satu nama pun yang dihapuskan, bahkan nama orang yang tidak terkenal. Nama yang tidak penting, gak ada kisah tentang dia mungkinnya di sini. Mungkin namanya aja kita baru baca, ini siapa gitu ya. Karena di Alkitab bagian lain gak ada. Tetapi nama itu tidak pernah disingkirkan, tidak pernah dibuang. Seakan-akan penulis silsilah ini ingin katakan, benar, Yesus adalah keturunan orang-orang hebat, orang-orang besar. Ada Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, dan lain sebagainya. Tetapi penulis ini juga ingin menegaskan bahwa di samping nama-nama itu ada orang-orang yang mungkin tidak terkenal, tidak hebat, tidak luar biasa, biasa-biasa saja. Tapi inilah Yesus kita. Inilah Yesus kita. Dia bukan hanya orang hebat yang dia perhatikan, yang dia masukkan dalam silsilah. Tetapi ada orang-orang yang tidak hebat pun, yang tidak terkenal pun, tetap dicatat sebagai bagian dari rencana keselamatan Allah yang luar biasa. Seakan-akan ini menunjukkan kepada kita, Yesus itu bukan hanya Allah orang-orang hebat. Yesus itu bukan hanya Allah orang-orang luar biasa. Yesus itu bukan hanya Allah orang penting. Tapi Yesus itu Allah semua manusia, Allah seluruh umat manusia. Bahkan orang yang tidak penting, orang yang namanya hanya muncul sekali-sekali itu saja, orang yang mungkin kita tidak tahu siapa dia, tapi Yesus pun memperhatikan orang-orang. Dan inilah karakter Yesus yang sesungguhnya. Kita bisa lihat di sepanjang Injil, ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita bisa lihat, bukan hanya orang hebat yang diperhatikan Yesus, bukan hanya orang penting yang menjadi perhatian Yesus, tapi bahkan orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang dianggap second class, ya, masyarakat kelas 2, orang-orang yang mungkin dipandang masyarakat sebelah mata, tapi itu pun diperhatikan oleh Yesus. Dan itulah Allah kita. Kita bersyukur dari silsilah ini kita bisa belajar karakter Yesus yang sesungguhnya. Bahwa dia adalah Allah untuk semua umat manusia. Bukan hanya yang terkenal, bukan hanya yang hebat, bukan hanya yang luar biasa. Tetapi dia adalah Allah semua manusia, termasuk kamu, saya. Walaupun kita bukan orang yang hebat, bukan orang yang luar biasa, bukan orang yang menonjol sekali kehebatan kita. Kita biasa-biasa saja. Tapi Yesus pun memperhatikan kamu dan saya. Kiranya ini menjadi pegangan bagi kita. Bahwa Tuhan, Yesus, dialah Allah. Dialah Tuhan bagi kamu dan saya. Sekalipun kita orang biasa-biasa saja. Kiranya Tuhan menolong kita untuk meyakini bagian ini dengan sungguh. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau Allah yang luar biasa. Kami bukan siapa-siapa. Mungkin kami di kelas pun bukan orang yang menonjol secara akademik, secara talenta. Kami biasa-biasa saja. Mungkin kami tidak terkenal,
Kami tidak ada kelebihan yang wah, sehingga orang patut memandang kami. Tetapi kami bersyukur hari ini firman mengingatkan kami bahwa Engkau, Yesus, adalah Allah yang memperhatikan semua kami, bahkan kami yang biasa-biasa saja. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau memperhatikan kami. Sekalipun kami bukan bibit yang luar biasa, tapi Tuhan terus menolong kami. Di tangan-Mu lah kami bisa menjadi luar biasa. Di tangan-Mu lah kami bisa diubahkan menjadi pribadi yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mau meyakini bahwa kami berharga di mata-Mu. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.